Di tengah kondisi negara yang sebenarnya sudah memiliki sistem yang jauh lebih demokratik dibandingkan masa lalu, justru muncul wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kelima. Sekilas terdengar seperti upaya perbaikan, tapi apakah benar ini demi kepentingan rakyat? Karena faktanya, perubahan konstitusi bukan hal kecil. Satu keputusan bisa mengubah arah kekuasaan, bahkan masa depan demokrasi Indonesia. Di sini saya ingin berpendapat bahwa wacana amandemen kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebaiknya ditolak. Karena lebih banyak menimbulkan risiko dibandingkan manfaatnya. Dari berbagai pembahasan yang saya lihat, bahwa proses perubahan konstitusi tidak selalu murni untuk kepentingan rakyat, tetapi sering sekali dipengaruhi oleh kepentingan politik elit. Hal ini membuat saya khawatir bahwa jika amandemen dibuka kembali, justru akan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, bukan untuk memperbaiki sistem cara keseluruhan. Fokus amandemen yang ingin menghidupkan kembali PPHN juga menurut saya kurang tepat. Memang tujuannya untuk membuat arah pembangunan lebih jelas dan berkelanjutan. Tetapi sebenarnya, Indonesia sudah memiliki rencana pembangunan seperti RPJPN dan RPJMN. Masalahnya bukan karena tidak ada arah, tetapi karena pelaksanaannya yang sering tidak konsisten. Jadi, menambahkan PPHN justru tidak menyelesaikan masalah utama. Di sisi lain, adanya PPHN juga bisa membatasi ruang gerak presiden. Dalam sistem sekarang, presiden dipilih oleh rakyat dengan programnya sendiri. Jika presiden harus mengikuti haluan negara yang ditetapkan lembaga lain, hal ini bisa mengurangi kebebasan presiden dalam menjalankan tugasnya dan bahkan bisa mengganggu sistem demokrasi yang sudah ada. Selain itu, wacana amandemen juga dapat berpotensi menimbulkan konflik politik. Isu ini cukup sensitif dan bisa memicu perdebatan panjang di masyarakat maupun di kalangan pemerintah. Akibatnya, perhatian terhadap masyarakat yang lebih penting seperti ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Terakhir, membuka kembali amandemen juga berisiko menimbulkan perubahan yang lebih besar dari yang direncanakan. Awalnya mungkin hanya ingin mengubah beberapa bagian, tetapi bisa berkembang ke perubahan lain yang tidak sepenuhnya diwakili oleh masyarakat. Berdasarkan hal-hal tersebut, saya berpendapat bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 saat ini belum diperlukan. Konstitusi yang ada sebenarnya sudah cukup baik, sehingga yang lebih penting adalah memperbaiki pelaksanaannya, bukan mengubah isinya. Jika tetap dilakukan tanpa alasan yang kuat, amandemen justru bisa menjadi langkah mundur bagi demokrasi Indonesia.